Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sidik dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas matematika. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika permintaan mengenakan pajak tetap atau pajak spesifikasi sebesar T sama dengan 3, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya pajak. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4. Total pajak yang diterima pemerintah. 5. Gambarkan kurvanya. Jawab. Untuk mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, kita perlu menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Permintaan P sama dengan 12 diambil 2Q. Penawaran P diambil 2 ditambah 3Q. Sebelum adanya pajak, permintaan dan penawaran akan sama. Mari kita set permintaan sama dengan penawaran. 12 diambil 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan sebelum pajak. 12 diambil 3 sama dengan 2Q. 2Q ditambah Q. 9 ditambah 2Q. 9 per 3 9. 9 Q per 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan sebelum pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. P sama dengan Q plus P sama dengan 3 ditambah 3. P sama dengan 6. Jadi sebelum adanya pajak, keseimbangan pasar adalah harga 6 dan jumlah Q 3. Setelah adanya pajak tetap, pajak spesifikasi, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam persamaan penawaran. Jumlah yang akan diterima oleh produsen sekarang menjadi P diambil T, di mana T adalah pajak tetap. Mari kita gantikan nilai T dan menghitung kembali keseimbangan pasar. Pajak tetap T sama dengan 3. Permintaan tetap sama P sama dengan 12 2 per Q. Penawaran berubah. P diambil T sama dengan 3 ditambah Q diambil 3. Nilai P-nya berkurang karena adanya pajak. Mari kita atur permintaan tetap sama dengan penawaran. 12 diambil 2Q sama dengan 3 ditambah Q diambil 3. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan setelah pajak. 12 sama dengan 4 per Q. Q 12 per 4. Q sama dengan 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. P sama dengan 3 per Q. P sama dengan 3 tambah 3. P sama dengan 6. Jadi setelah adanya pajak tetap sebesar 3. Keseimbangan pasar tetap pada harga 6 dan jumlah Q tetap ada 3. Untuk menentukan besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen, kita dapat mengurangi harga keseimbangan setelah pajak dengan harga. Berikut adalah gambar kurvanya. Tiga, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang P sama dengan 12Q diambil 2Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar T sama dengan 25%, maka tentukan keseimbangan pajak. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Untuk mencari keseimbangan pajak sebelum adanya pajak, kita setelkan persamaan permintaan. P sama dengan 12 diambil 2Q dengan persamaan penawaran P sama dengan 3Q. Jadi 12 diambil 2Q
sama dengan 3 Q. Kemudian kita pisahkan variabel Q. 12 sama dengan 5 Q. Q sama dengan 12 per 5 sama dengan 2.4. Substitusikan nilai Q ke persamaan penawaran atau persamaan permintaan. Kita dapatkan P sama dengan 2.4 sama dengan 7.2. Jadi keseimbangan pasar sebelum adanya pajak adalah Q sama dengan 2.4 dan P sama dengan 7.2. Untuk mencari keseimbangan pasar setelah adanya pajak, kita perlu menghitung perubahan dalam permintaan dan penawaran akibat pajak. Pajak proporsional sebesar 25% akan mengurangi jumlah yang diterima oleh produsen, meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen dalam hal yang pajaknya hanya dikenakan pada produsen. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen diketahui. Penawaran setelah pajak P sama dengan Q diambil 0,25 Q sama dengan 2,75 Q karena produsen akan mendapatkan harga yang lebih rendah akibat pajak. Permintaan setelah pajak P sama dengan 12 diambil 2 Q. Untuk menghitung besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen, kita harus mencari selisih antara harga yang dibayar dari konsumen dan harga yang diterima oleh produsen. P sama dengan konsumen, P sama dengan produsen, 12 diambil 2 Q diambil 2,7 Q. 12 diambil 2 Q diambil 2,7 Q sama dengan 0,25 Q. Sehingga besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 0,25 Q. 3. Total pajak yang ditanggung produsen oleh konsumen. Untuk menghitung total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, kita perlu mengalihkan besarnya pajak per unit dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, pajak hanya dikenakan dari produsen sehingga total pajak yang ditanggung produsen adalah total pajak produsen sebesar pajak per unit dikali jumlah barang 0,25 Q dikali Q. Total pajak yang ditanggung konsumen adalah 0 karena hanya dikenakan pada produsen. Jadi total pajak yang ditanggung produsen adalah 0,25 Q kuadrat 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 D minus 4 Q. Sedangkan penawaran P2 sama dengan 20 ditambah 2 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Jawabannya, untuk menentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi, kita perlu mencari titik di mana permintaan sama dengan penawaran. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Pada keseimbangan pasar, permintaan harus sama dengan penawaran dengan menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan kita kesamaan pre tersebut. 80 diambil 4 Q sama dengan 20 ditambah 2 Q. Mengelompokkan variabel. 80 diambil 20, 2 Q ditambah 4 Q. 60 sama dengan 6 Q. Q sama dengan 10. Sekarang kita dapat menggunakan nilai Q yang ditentukan untuk mencari nilai P pada keseimbangan pasar. P sama dengan 80 diambil 4 Q. P sama dengan 80 diambil 4. Tutup 10, 4, 80 diambil 40. P sama dengan 40. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi dalam kasus pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 untuk setiap unit barang produksi. Artinya harga efektif yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga pasar yang dikurangi subsidi. Jadi harga efektif P yang harus dibayar konsumen adalah P sama dengan P subsidi. P diambil 5P sama dengan 35. Untuk menentukan keseimbangan pasar sesudah subsidi, kita perlu mencari titik di mana permintaan P sama dengan penawaran. Menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan, kita menyatakan persamaan tersebut. 35 sama dengan 20 per ditambah 2 Q. Mengelompokkan variabel Q ke satu sisi, 35 diambil 20 sama dengan 2 Q. 15 sama dengan 2 Q.
Q sama dengan 7,5. Namun karena Q harus berupa bilangan bulat, kita harus membulatkan menjadi bilangan bulat terdekat. Dalam hal ini kita dapat membulatkan menjadi Q sama dengan 8. Sekarang kita dapat menggunakan untuk mencari P pada keseimbangan dan sesudah subsidi. P sama dengan 35, Q sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah Q sama dengan 8 dan P sama dengan 35. 3. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,606 YD. 1 sama dengan 150, 0,15 Y. G sama dengan 14, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan aggregate dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Jawabannya, tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan Y sama dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan 1/1. C ditambah 10 ditambah 30. Belanja konsumsi dapat dihitung secara substansial ke dalam termodin berikut ke dalam C. Nilai-nilai penanam modal investasi tahun mengaplikasikan menjadi tingkat investasi yang kerap 150 ditambah 0,5 tutup 3.600 sama dengan 690. Dinaliterasi metropika menjadi mega pening emerge. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat 2 diambil 24 plus 204. A. Pada tingkatan produksi berapa unit biaya total minimum? B. Hitung biaya total minimum. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Berapa biaya marginal yang jika produksi dinaikkan 4 unit? Jawabannya, untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total, kita perlu mencari titik di mana turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap tingkat produksi sama dengan 0. Dalam hal ini fungsi biaya total C sama dengan Q kuadrat 2 diambil 24 Q ditambah 204 koefisien kuadratik adalah satu koefisien linier adalah 2 minus 24 dan konstanta 204. Kita dapat menggunakan rumus untuk menemukan titik minimum dari persamaan kuadrik. Q sama dengan minus B2A. Substitusikan nilai koefisien kuadrik dan linier ke dalam rumus tersebut. Q sama dengan minus 24 per 2 tutup 1 Q sama dengan 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit biaya total yang mencapai minimum. B. Untuk menghitung biaya total minimum, kita substitusikan nilai Q12 ke dalam fungsi biaya total. C sama dengan 12 kuadrat sama dengan 12 kali 24 ditambah 204. C sama dengan 144 minus 288 ditambah 204. C sama dengan 60. Jadi biaya total minimum adalah 60. Untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata. Biaya tetap adalah biaya yang berubah terlepas dari tingkat produksi. Dalam persamaan ini, biaya tetap adalah konstanta. Biaya rata-rata biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi. Dalam persamaan ini, biaya variabel adalah Q kuadrat 2 diambil 24 Q. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan tingkat produksi. Dalam persamaan ini, biaya rata-rata adalah C per Q. Biaya tetap adalah 204, biaya variabel Q kuadrat 2 diambil 24 Q. Biaya rata-rata adalah biaya variabel rata-rata Q kuadrat 2 diambil 24 Q kuadrat.
D. Untuk menghitung biaya marginal kita dapat mengambil turunan. Pertama, dari persamaan biaya total terhadap tingkat produksi. Q jadi DC per DQ akan memberikan kita biaya C dan Q kuadrat diambil 24 Q ditambah 204 DC per DQ sama dengan 2 Q diambil 24 substitusikan. Nilai tingkat produksi yang dinaikkan 4 unit DC per DQ sama dengan 2 tutup 4 minus 24. DC per DQ sama dengan 8 diambil 24 DC per DQ sama dengan minus 16. Jadi biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit adalah minus 16. 5. Total penerimaan yang diperoleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat plus 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q 3 kuadrat diambil 8 Q 2 kuadrat ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan minus 8 Q 3 kuadrat. Barang yang terjual sebanyak 20-30 unit. DY per DX. Jawabannya, untuk menghitung profit perusahaan kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan R diambil C. Dalam hal ini penerimaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. Total biaya total perusahaan C diberikan oleh perusahaan C diambil 0,25 Q 3 kuadrat diambil 8 Q 2 kuadrat ditambah 57 Q plus 2. Mari kita hitung profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. 1. Menghitung penerimaan R saat Q20 R 0,5 tutup 20 kuadrat 2 ditambah 45 tutup 20 R 0,5 tutup 400 ditambah 900 R sama dengan 700. 2. Menghitung biaya total C. Q sama dengan 20. C 0,25 tutup 20 per 3. Diambil 8 20 akar 2 ditambah 75 akar 20. C 025 tutup 8000 diambil 8 tutup 400 sama dengan 1140. C 2000 diambil 3200 ditambah 1400 ditambah 2 sama dengan 1058. Menghitung profit P saat Q20. P sama dengan R diambil CP sama dengan 700 diambil 1058. P sama dengan 758. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 30, R sama dengan 0,3 30 kuadrat 2 ditambah 45 tutup 30. R sama dengan 0,5 900 plus 1350. R sama dengan 450 minus 450 ditambah 1350. R sama dengan 900. 2. Menghitung biaya total C saat Q sama dengan 30. C sama dengan 0,25 30 per 3 kuadrat diambil 8 tutup 32 kuadrat ditambah 57 tutup 30. C sama dengan 0,25 tutup 2700 diambil 8 tutup 900 ditambah 171. C 6750 diambil 7200 ditambah 1710 ditambah 2. C sama dengan 206. Menghitung profit P saat Q30. P sama dengan R diambil CP 900 diambil 262 sama dengan P 638. Jadi profit perusahaan yang ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit
adalah 638. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.